Salam sejahtera, sahabat IKPS TV yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menemani kami. Bahkan seperti Yosua, Engkau berjalan di depan dalam perjalanan kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk meyakini penyertaan-Mu. Demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Ulangan 31 ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita, demikian tertulis. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudara, apa yang tadi kita baru dengar adalah perkataan Musa kepada Yosua yang akan menggantikannya. Tentu kita tahu Musa tidak sampai ke tanah terjanji, dia hanya bisa melihat dari kejauhan, dan Yosua lah yang akan melanjutkan perjalanan bangsa itu untuk memasuki tanah Kanaan. Dan untuk itu Musa menyampaikan perkataannya, pidatonya semacam pidato perpisahan, tapi juga peneguhan kepada Yosua, dan dia mengatakan seperti yang dikatakan tadi, janganlah patah hatimu, memang banyak yang kau harus lalui, tapi ingat, Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Saudara-saudara, kalau kita dengar baik-baik tadi yang dikatakan Musa itu sungguh mendalam tapi unik. Sebab apa? Sebab sebelumnya memang kata Musa dalam ayat 7 bahwa kuatkan, teguhkanlah hatimu Yosua, tentang yang dijanjikan Tuhan, dan cara Tuhan berjanji rupanya ialah dengan berjalan di depan kita. Dengan kata lain, janji Tuhan, Berith Yahweh dalam bahasa Ibraninya, atau covenant, perjanjian itu adalah perjanjian yang direalisasi dalam perjalanan, dalam ikhtiar, dalam upaya. Saudara-saudara, kita tentu tahu perjanjian Berith Yahweh maksudnya apa? Maksudnya bukan Tuhan membuat MOU, Memorandum of Understanding, tidak. Tapi Tuhan memutuskan untuk mengasihi. Dan uniknya cara Tuhan mengasihi ialah apa? Dia di depan kalau kita berjalan. Dengan kata lain, covenant of action. Sebuah perjanjian belas kasih yang dihayati, ditemukan, dialami, dirasakan berkatnya kalau kita bertindak. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan kepada kita dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam apapun, Tuhan tidak dengan diam-diam memenuhi janjinya. Tuhan tidak pula dengan secara magis serta-merta memberkati kita, tidak. Justru Tuhan janjinya dipenuhinya dengan berjalan saat kita berjalan, dengan kita berupaya, dengan kita memperbaiki diri, dengan kita mengasah diri. Dengan itulah janji belas kasihnya dipenuhinya seperti kepada Yosua, seperti kepada semua orang. Dan saudara-saudara, selain janji itu dipenuhi dengan perbuatan dalam Yosua yang bertindak, janji itu juga kalau diingat Abraham, nenek moyang orang percaya, nenek moyang Yosua, nenek moyang semua kita yang beriman, juga kepada Abraham Tuhan mengatakan apa pada Kejadian 12 bahwa kau akan kuberkati, katanya kau akan menjadi bangsa yang besar, kau kuberkati asal engkau juga memberkati orang lain. Jadi saudara-saudara kita yang berupaya dan kita diberkati Tuhan akan sungguh diberkati seperti Abraham. Kalau juga kita memberkati orang lain. Kalau kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau kita mengumpulkan hanya untuk kita dalam setiap upaya kita, kita belum masuk dalam perjanjiannya. Tapi kalau kita yang diberkati juga memberkati, kita pun akan hidup dalam perjanjian berkat tadi. Dan yang terakhir yang luar biasa, saudara-saudara, pada Keluaran 20 dikatakan, kalau kita atau kalau berkatnya sudah diberikan seperti diberikan kepada Yosua memasuki tanah Kanaan, tapi juga dikatakan dalam Imamat 25 ayat 2, jangan lupa berhari Sabat. Jangan lupa beristirahat. Jangan lupa menikmati sukacita.
Jangan lupa mengundang orang lain agar ikut dalam sukacita berkat itu. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan dipenuhi kepada Yosua sebagaimana Musa katakan ada 3 hal. Dan kiranya juga kepada kita 3 hal ini terjadi. Yang pertama, janji itu adalah janji dalam tindakan. Dalam upaya kita, Tuhan di depan kita. Tapi juga yang kedua, upaya kita membuat kita diberkati tadi kiranya juga membuat kita memberkati orang lain. Dan yang ketiga, di setiap upaya, di setiap hasil, jangan lupa berhari Sabat, menikmatinya, membagi-bagikannya, bersyukur, beribadah. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami seperti Engkau berjalan di depan Yosua, kiranya Engkau berjalan di depan kami. Dan dengan itu, janji-Mu nyata dalam setiap usaha, dalam setiap ikhtiar hari-hari kami. Demi Putra-Mu kami berdoa. Amin. KPS TV.